Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Khairul Kahfi. Saya dari Prodi PAI semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah model pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya pelajari, mulai dari hakikat model pembelajaran, komponen, prinsip pembelajaran, teori belajar, rumpun model pembelajaran, sampai contoh penerapannya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang hakikat model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu kerangka atau pola yang digunakan untuk membantu guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Jadi, model pembelajaran itu bisa menjadi gambaran bagaimana kegiatan belajar akan dilakukan dari awal sampai akhir. Nah, model pembelajaran memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama yaitu sistematis, yang kedua yaitu sistematis, mempunyai dasar teori, memiliki langkah-langkah yang jelas, dan mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Nah, contohnya adalah problem based learning atau PBL. Dalam model ini, siswa diberikan suatu masalah nyata, kemudian siswa berdiskusi, mencari solusi, dan mempresentasikan hasilnya. Nah, yang selanjutnya yaitu perbedaan model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Nah, yang selanjutnya ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembelajaran, yaitu model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Nah, kalau model itu pembelajaran merupakan kerangka pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya pendekatan. Kalau pendekatan itu merupakan cara pandang dalam melaksanakan pembelajaran. Yang selanjutnya ada strategi. Nah, kalau strategi itu merupakan rencana besar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu metode, merupakan cara yang digunakan guru dalam melaksanakan pembelajaran, misalnya diskusi atau tanya jawab. Nah, sedangkan teknik merupakan cara untuk lebih spesifik dalam menggunakan metode, misalnya brainstorming, mind mapping, atau think pair share. Nah, jadi kelima istilah tersebut saling berhubungan tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu komponen pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat beberapa komponen yang saling berhubungan. Yang pertama adalah peserta didik. Nah, guru perlu memahami kebutuhan peserta didik atau karakteristik gaya belajar dan motivasi siswa. Kenapa? Agar siswa cepat mengambil atau cepat berpikir dalam apa yang dipelajari oleh gurunya. Yang kedua adalah guru. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator atau motivator atau pembimbing dan evaluator agar peserta didiknya hebat, pintar, dan lain sebagainya. Kemudian ada materi pembelajaran, metode, media, serta evaluasi. Nah, semua komponen tersebut perlu disesuaikan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran efektif. Nah, agar pembelajaran berjalan efektif, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran harus dipusat pada peserta didik. Yang kedua, guru dapat memberikan penguatan positif dan feedback yang membangun agar siswa lebih semangat untuk belajar. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran sebaiknya dilakukan secara aktif dan menyenangkan. Nah, yang keempat yaitu adanya interaksi dan kerjasama antara siswa maupun siswa dengan guru.
Yang kelima yaitu guru dapat menggunakan variasi metode dan media supaya pembelajaran tidak monoton. Nah, menurut saya prinsip-prinsip ini penting karena siswa akan lebih mudah memahami materi apabila mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kita kalau sebagai guru tuh tidak hanya memberikan materi tetapi juga langsung mempraktekannya dengan para siswa agar cepat dipahami oleh siswa tersebut, oleh murid-murid kita. Nah, yang selanjutnya yaitu teori dan hakikat pembelajaran. Nah, selanjutnya ada beberapa tokoh yang memberikan teori tentang pembelajaran. Nah, yang pertama itu Ivan Pavlov, dikenal dengan teori behaviorisme melalui classical conditioning, yaitu perubahan perilaku dan berkaitan dengan stimulus dan respon. Nah, kemudian ada F.B. Skinner yang menekankan reinforcement atau penguatan terhadap perilaku. Nah, ada juga Jean Piaget yang menjelaskan bahwa siswa membangun pengetahuannya melalui proses kognitif termasuk asimilasi dan akomodasi. Nah, kemudian Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial atau JPD dan scaffolding dalam proses belajar. Ada juga Jerome Bruner yang menekankan proses belajar aktif melalui penemuan atau discover learning. Nah, dari beberapa teori tersebut dapat dipahami bahwa pembelajaran tidak hanya tentang menerima materi, tetapi juga tentang perubahan perilaku, proses berpikir, dan interaksi sosial dan membangun pengetahuan. Nah, yang selanjutnya yaitu 4 rumpun model pembelajaran. Dalam materi yang saya pelajari terdapat 4 rumpun utama model pembelajaran. Yang pertama adalah rumpun interaksi sosial. Rumpun ini berfokus pada hubungan sosial kerjasama, komunikasi, dan kemampuan siswa untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, contohnya yaitu adalah cooperative learning atau role playing. Nah, yang kedua adalah rumpun proses informasi. Nah, rumpun ini berfokus pada bagaimana siswa menerima, mengolah, dan menyimpan dan menggunakan informasi. Contohnya yaitu seperti inquiry learning, discovery learning, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada rumpun personal atau humanistik. Nah, rumpun ini berfokus pada pengembangan diri dan potensi siswa. Yang keempat adalah rumpun sistem perilaku atau behavioral. Nah, rumpun ini berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati melalui stimulus, respon, latihan, reward, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu model pemrosesan informasi. Salah satu materi yang saya pelajari lebih dalam adalah model pemrosesan informasi. Nah, model ini memandang otak manusia seperti sistem yang menerima, mengolah, menyimpan, dan mengambil kembali informasi. Prosesnya dimulai dari sensori atau memori sensorik, yaitu informasi yang diterima melalui panca indera. Nah, kemudian masuk ke short term memory atau working memory, yaitu tempat informasi diproses sementara. Nah, setelah itu informasi dapat dipahami dan dianggap penting dapat masuk ke long term atau memori jangka panjang. Ada juga proses encoding, yaitu mengubah informasi menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Kemudian retrieval, yaitu mengambil kembali informasi yang sudah tersimpan ketika dibutuhkan. Nah, contohnya dalam pembelajaran PAI. Nah, guru menampilkan video tentang kisah Nabi. Siswa melihat dan memperhatikan video tersebut, kemudian memahami isinya, mencatat hal penting, dan akhirnya dapat mengingat kembali pesan dari kisah tersebut. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu model interaksi sosial. Yang selanjutnya
Model ini menekankan proses belajar melalui komunikasi, kerjasama, diskusi, dan interaksi antar siswa. Nah, tujuannya adalah melatih kemampuan komunikasi, kerjasama, menghargai pendapat orang lain, dan meningkatkan kemampuan sosial. Langkahnya bisa dimulai dari guru memberikan masalah atau topik. Kemudian siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, siswa berdiskusi, bertukar pendapat, mencari solusi, kemudian mempresentasikan hasilnya. Nah, setelah presentasi, guru bersama siswa melakukan evaluasi dan refleksi. Nah, yang terakhir yaitu role playing. Salah satu contoh model interaksi sosial adalah role playing atau bermain peran. Nah, role playing merupakan kegiatan pembelajaran dengan cara siswa memerankan suatu peran atau situasi tertentu. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, misalnya guru memberikan materi tentang akhlak kepada orang tua. Nah, siswa dapat memainkan peran sebagai anak dan orang tua. Dengan cara seperti ini, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi juga mengalami dan mempraktekkan situasi secara langsung. Kelebihannya yaitu pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, siswa lebih aktif, dan nilai-nilai agama lebih mudah untuk dipahami. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai model-model pembelajaran berdasarkan materi yang telah saya pelajari selama perkuliahan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenal pentingnya memahami model pembelajaran dan bagaimana penerapannya dalam proses belajar, khususnya dalam pembelajaran PAI. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Wal akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.